Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita melanjutkan kajian rutin membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang pertama, dosa besar yang paling berbahaya, dosa besar yang merupakan puncak kezaliman, yaitu al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita ingatkan bahwasanya pelaku syirik bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah patung, menyembah api, atau yang lainnya. Kalau mereka-mereka itu yang menyembah selain Allah, jelas musyrik dan kafir. Tetapi terkadang seorang muslim pun terjerumus ke dalam dosa syirik, di mana dia berdoa kepada Allah, dia sholat, dia berpuasa, dia bersedekah, tetapi di lain kesempatan dia juga berharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Dia sudah melaksanakan ibadah haji, bahkan kemana-mana pakai peci haji, pakai peci putih, dan orang-orang pun mengatakan dia sebagai tokoh. Namun dia bisa menjadi pelaku syirik kalau masih percaya dengan benda-benda klinik, masih mendatangi pengobatan-pengobatan alternatif yang tidak dibenarkan menurut syariat. Berikutnya, al-kabiratu as-saniyah, dosa besar yang kedua. Qatlun nafsi, membunuh jiwa. Izhaqun nafsi, menghilangkan nyawa orang lain. Iya, ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Karenanya Imam Az-Zahabi menempatkan pada urutan yang kedua. Dan ketahuilah, sesungguhnya Islam adalah agama yang betul-betul menjaga nyawa, menjaga darah, mengharamkan segala bentuk perbuatan yang bisa menimbulkan pertumpahan darah. Karena menjaga darah ini merupakan ad-daruratul khamsu, perkara-perkara yang memang manusia membutuhkannya. Dan Islam diturunkan ke muka bumi ini adalah dalam rangka menjaga ini semua. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Islam diturunkan untuk menjaga itu semua. Nah, diantaranya adalah Islam menjaga nyawa. Oleh karena itu, kita dapati syariat-syariat yang Allah
wajibkan dan Allah perintahkan kepada kita, itu menjadi gugur kalau bisa menimbulkan pertumpahan darah, kalau menyebabkan hilangnya nyawa, kecuali ada satu syariat yang memang mau tidak mau mempertaruhkan nyawa, yaitu apa? Jihad. Jihad yang memang mempertaruhkan nyawa. Tapi selain jihad, sholat, puasa, haji, atau ibadah-ibadah lainnya, yaitu bisa menyebabkan hilangnya nyawa, itu bisa jadi gugur ibadah tersebut. Ya, seperti misalnya sholat, bagi orang yang sakit saja Allah berikan keringanan. Dia boleh sholat sambil duduk, sambil berbaring. Puasa, Allah gugurkan kewajiban puasa bagi siapa saja yang tidak mampu. Kalau dia tetap bertahan puasa, misalnya pingsan, sakitnya semakin parah, maka Islam memberikan keringanan. Boleh bagi dia berbuka dan cukup membayar fidyah. Ya. Jadi inilah indahnya Islam. Makanya Islam melarang segala perbuatan yaitu bisa menumpahkan darah orang lain. Islam melarang pembunuhan. Ya. Bahkan Islam juga melarang mengisyaratkan senjata. Mengacungkan senjata. Bawa golok, bawa pedang, tidak disarungin. Ini dilarang. Nabi mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuh. Barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya sebuah senjata, dia acungkan senjata, maka para malaikat melaknat dia. Rasulullah juga mengatakan, man hamalas silah falaisa minna. Barang siapa yang membawa senjata, maka dia bukan termasuk golongan kami. Sekedar membawa saja. Ya. Demikian pula menakut-nakuti, ngagetin, ngeprank yang membuat orang itu jantungan. Apa kata Nabi SAW? Ya, man tarawwa'a li akhihi, barang siapa yang ngagetin, maksudnya ngeprank gitu ya, maka dia bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Baik, makanya kita akan bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis tentang besarnya dosa membunuh. Yang pertama, penulis membawakan surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi perhatikan, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain yang dikategorikan dosa besar, yang paling besar adalah membunuh dengan sengaja. Level yang kedua, seperti sengaja. Maka ini berdosa juga. Ya, tapi tidak seperti yang pertama. Kemudian yang ketiga, al-khata', yaitu karena melakukan kesalahan. Membunuh dengan sengaja, seperti misalnya, ya, dia tembak, dia tusuk, dia racunin, dia jorogin di jurang, dia sengaja menabraknya, maka ini dikatakan muta'ammidan, sengaja. Maka selain dia telah melakukan dosa besar di dunia, dia mendapatkan hukuman khusus, yaitu di qisas. Jika si wali, keluarga korban,
meminta untuk dikisos, maka harus ditegakkan hukum kisos. Dan dengan ditegakkannya hukum kisos itu sendiri dalam Islam, itu dalam rangka untuk menjaga kehidupan manusia. Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian di dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan. Karena dengan ditegakkannya hukum kisos, orang akan berpikir 1000 kali kalau dia membunuh, akan dibunuh. Sehingga menyelamatkan ribuan bahkan jutaan nyawa. Kalau keluarga tidak mengambil hukum kisos, maka keluarga boleh memberikan permohonan kepada si pelaku untuk membayar diat. Membayar diat. Yakni dia harus memberikan 100 ekor unta. Ya. Atau yang ketiga, memaafkan. Dimaafkan. Nah, ini hukuman bagi yang membunuh dengan apa? Sengaja. Ada lagi yang syibhul amdi, tujuannya tidak untuk membunuh, hanya untuk mencidrai, hanya untuk melukai, tapi ternyata korban itu mati. Contoh misalnya dilempar pakai jam tangan. Orang dilempar pakai jam, mati nggak jemaah? Enggak. Tapi pas dilempar, mati misalnya. Maka itu disebut namanya syibhul amdi. Seperti sengaja. Maka bagi keluarga korban punya hak untuk menuntut diat. Tapi tidak dikisos. Jadi kisos itu hanya berlaku bagi yang membunuh secara sengaja. Dan level yang ketiga adalah membunuh karena kesalahan. Ya, seperti dia lagi naik mobil, tiba-tiba ada yang nyebrang, ketabrak, maka ini al-khata'. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena kesalahan, dia tidak berdosa. Tetapi dia tetap membayar diat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini ancaman yang sangat keras bagi yang membunuh. Apa ancamannya? Fajaza'uhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam. Yang pertama, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia. Yang keempat, wala'anah, Allah melaknat dia. Wa'adda lahu azaban azima, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Berapa ancaman ini jamaah? 5. Masuk ke neraka jahanam, kekal, Allah murka, Allah laknat, dan Allah siapkan bagi dia ya azab yang pedih. Allah katakan di sini khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kalau ada yang bertanya, bukankah yang kekal di neraka itu hanya pelaku syirik saja? Apakah orang yang membunuh itu bisa dikatakan kafir, keluar dari Islam? Maka hendaknya kita memahami firman-firman Allah itu bukan hanya satu dalil saja. Karena dalil ini dijadikan hujjah oleh orang-orang Khawarij dalam rangka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dalam rangka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah ayat ini. Karena akidah mereka pelaku dosa besar kafir, pelaku dosa besar kekal di neraka. Mana dalilnya? Ini. Membunuh dosa besar, Allah katakan kekal di neraka. Ini adalah kesalahan di dalam memahami ayat. Karena kita di dalam memahami satu ayat, hendaknya kita gabungkan dalil-dalil yang lainnya. Bahwa di dalil-dalil lainnya menunjukkan bahwa yang kekal itu hanya pelaku syirik. Selain syirik, masih ada harapan untuk diampuni, di antaranya adalah membunuh.
membunuh dosa besar, tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jelas ya? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Apa dosa selain syirik? Banyak. Inilah dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Lalu bagaimana memahami ayat ini? Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Maka para ulama memberikan penjelasan. Yang termasuk kekal di sini adalah yang dia melakukan istihlal. Apa itu istihlal? Menganggap halal. Maka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini konsekuensinya adalah keluar dari Islam. Karena di antara bentuk kekufuran adalah menghalalkan. Dia membunuh karena beranggapan darahnya halal, kafir dia. Ini di antara bentuk kekufuran. Bahkan orang yang melakukan istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, meskipun dia tidak melakukannya, kafir. Yang mengatakan homoseksual halal, anugerah Tuhan katanya. Yang membuat buku indahnya pernikahan sesama jenis, yang membuat tulisan-tulisan untuk melegalkan LGBT, meskipun memang dia tidak suka dengan itu, tapi dia menghalalkan, kafir dia. Disebut namanya istihlal. Maka yang dikatakan khalidan fiha jika dia menghalalkan. Kemudian ada pula yang mengatakan khalidan fiha, maksudnya dia dimasukkan ke dalam neraka dengan waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Ya. Karena dia telah menghilangkan nyawa, dan madorotnya juga dirasakan oleh orang lain. Meresahkan banyak orang. Dengan dia membunuh seorang ayah, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, orang tuanya sangat sedih. Ya. Sehingga membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Baik. Kemudian dalil yang kedua. Penulis membawakan surat Al-Furqan ayat 68. Terkait ibadur rahman. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifatnya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana. Ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, yakni tidak melakukan kesyirikan. Mereka yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ya. Jadi ada
pembunuhan ataupun menghilangkan nyawa yang diperbolehkan. Nanti kita akan sebutkan. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Maka barang siapa yang melakukan 3 perbuatan ini, syirik, membunuh, zina, maka dia telah terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Allah akan lipat gandakan baginya azab nanti pada hari kiamat, dan dia kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Poinnya adalah ayat ini menjelaskan bahwa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah gandengkan dengan syirik. Ya. Setelah Allah menyebutkan syirik, yang kedua adalah dosa membunuh. Tidaklah perbuatan dosa digandingkan dengan syirik, melainkan itu adalah dosa yang sangat besar. Baik. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak hanya melarang pembunuhan, tapi semua perbuatan yang itu bisa menyebabkan terjadinya pertumpahan darah itu dilarang. Ya. Itulah kenapa kita dilarang melukai, memukul, dendam, bermusuhan. Ya. Dalam hadis Rasulullah memberikan perincian, Muslim itu nggak boleh menzolimi, tidak boleh mencurangi, tidak boleh menipu, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya, tidak boleh melakukan jual beli najis dan yang lainnya. Semua itu dilarang. Kenapa? Karena itu menjadi wasilah pertumpahan darah. Ya. Karena kalau sudah emosi, kalau sudah cekcok, ujung-ujungnya apa? Berantem. Kalau sudah berantem, ya, maka bisa jadi saling membunuh. Makanya Islam juga melarang demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan dalam rangka memprotes kebijakan pemerintah. Kenapa hal ini dilarang? Ini bukan bagian dari Islam, dan Islam pun tidak membenarkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka ajakan-ajakan untuk melakukan demo ini adalah ajakan yang menyesatkan. Karena sekarang kita lihat di berbagai macam media, baik itu di Facebook, di IG, di Thread, ataupun yang lainnya, banyak sekali ajakan-ajakan untuk turun ke jalan di bulan Agustus ini. Ya, maka kita ingatkan kepada siapapun yang mengerti kondisi negeri ini, cara seperti itu bukan memperbaiki, tapi memperkeruh, memperburuk keadaan jemaah. Iya, memperburuk keadaan. Maukah kita kembali seperti tahun 98? Krisis moneter, chaos, kerusuhan terjadi di mana-mana. Dan itu tidak lebih baik daripada sekarang. Iya, memang kondisi kita sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Harga barang banyak yang melonjak, dolar naik, pekerjaan susah. Maka hendaknya kita bersabar, bukan kita hadapi dengan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Ya. Kalau sudah turun ke jalan demo, maka yang namanya demo itu kan orang unjuk rasa, emosi. Kalau ada provokator, itu pasti ada yang nunggangin itu. Di barisan pendemo ada yang melempar bom molotov ke arah aparat. Sesabar-sabarnya aparat, kalau sudah siang mereka lapar, ya kadang bukan otak lagi yang bermain, mereka pegang senjata, minimalnya pegang apa itu, pentungan, ya kan,
sehingga terjadi bentrok. Kalau sudah terjadi bentrok, ya, merasa ada yang kalah, merasa ada yang menang, sehingga setiap kali terjadi aksi-aksi seperti ini ada saja korban, ada yang mati, ada yang terluka. Belum lagi dilampiaskan dengan merusak fasilitas umum, membakar halte-halte busway, merusak taman, merusak CCTV dan yang lainnya. Ya, belum lagi kalau ada ambulan yang sedang darurat, sedang membawa ibu hamil yang sedang mau lahiran, macet di mana-mana. Jadi kerusakan yang sangat banyak. Tahan diri, tahan. Ya, wallahi jangan sekalian. Kalau terjadi chaos, penjarahan, kerusuhan, keadaan negeri ini ya menjadi lebih kacau. Dan orang-orang yang benci terhadap negeri ini pun tepuk tangan, jemaah. Tepuk tangan. Maka bersyukurlah, meskipun dalam kondisi saat ini, ya dalam kondisi sulit, tapi kita masih bisa hidup, jemaah. Masih bisa makan, masih bisa menikmati pengobatan gratis, meskipun harus ngantri. Ya. Kemudian BBM juga tidak langka. Alhamdulillah jamaah sekalian. Meskipun harus ngantri setengah jam, 1 jam, nggak ada tuh kita harus ngantri 1 hari, 2 hari. Ya. Kemudian pangan juga, persediaan makanan alhamdulillah nggak habis. Mungkin di negara-negara lain cari beras itu susah. Ini yang harus kita selalu ingat. Karena kalau kita baca di medsos, yang disampaikan itu hanya kekurangan pemerintah, kesalahan pemerintah. Ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap prematur itu terus diangkat. Tidak melihat kebijakan-kebijakan yang lain yang menguntungkan rakyat. Jadi ini kita nggak boleh ikut-ikutan turun ke jalan. Tahan diri jemaah. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Iya. Jadi ayat ini terkait ancaman orang yang membunuh sama saja dia membunuh seluruh manusia. Para ulama memberikan penjelasan tentang ayat ini. Ada yang berkata ayat ini terkait anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Di mana Qabil membunuh Habil. Dengan aksinya itu, tanpa sadar dia memberikan contoh kepada yang lainnya. Ya, karena praktek-praktek pembunuhan yang kita lihat banyak berita-berita tentang masalah ini, terjadinya mutilasi, kemudian organ tubuhnya itu dibuang terpencar, secara tidak langsung mungkin itu memberikan contoh. Ya, memberikan contoh kepada orang lain untuk melakukan aksinya, maka dianggap sama seperti membunuh seluruh manusia, di mana orang-orang akan mengikuti dia, itu maksudnya, akan mengikuti dia. Maka didiklah anak kita dengan pendidikan yang baik. Jangan biarkan mereka menonton adegan-adegan yang dia bisa mencontohnya. Seperti baru-baru ini ada aksi penembakan di Thailand, di Filipina itu. Hah? Thailand ya. Sehingga menewaskan 8 atau 9 orang. Guru-guru tembak-tembakin. Bahkan sebelum dia nembakin guru-guru, dia nembak kakek neneknya. Usut punya usut, orang ini dibully di sekolah. Kok bisa itu dia? Padahal umurnya 14 tahun, kelas 9 SMP.
tapi sudah melakukan tindakan yang sangat keji seperti itu. Dari mana dia tahu gitu kan? Cara megang pistolnya gimana? Ternyata dia termasuk orang yang kecanduan main game. Game tembak-tembakan itu. Ya. Jadi game-game seperti itu kalau bisa dihindari. Ya namanya orang gitu kan, kadang anak memiliki perasaan yang berbeda. Anak kita omelin nih, kita marahin. Kita menganggap itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada anak, ya kan? Tapi kadang anak itu punya kesimpulan yang berbeda. Ayah saya galak. Ayah saya nggak peduli sama saya. Sayangnya sama anak yang ketiga aja. Tuh. Jadi dia merasa tersakiti, terzolimi. Perasaan-perasaan itulah yang mendorong dia untuk melakukan aksinya. Ya, ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan membunuh seluruh manusia karena sama saja dia memutus garis keturunannya. Misalnya orang yang dia bunuh, anggaplah kalau Allah takdirkan dia punya istri 4 dan masing-masing punya anak 12. Udah berapa itu? 12 kali 4 ya kan? Dan masing-masing anaknya juga punya istri 4 dan anaknya pun 12 lagi. Jadi dia memutus garis apa ini? Garis keturunan, sehingga dikatakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Baik. Kemudian Allah juga mengatakan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Dan ketika bayi wanita dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang menyebabkan dia harus dibunuh? Ayat ini yang pertama berbicara tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana mereka merasa hina apabila lahir bayi perempuan. Ya, maka ini diantara kebiasaan mereka adalah wa'dul banat. Dianggap bayi perempuan itu nggak punya peran, nyusahin doang, nggak bisa nyari duit, nggak bisa ikut berperang. Ya, sehingga orang-orang jahiliyah kalau dikabarkan kelahiran bayi perempuan, dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib. Wajahnya memerah, marah, enggak terima. Ya. Ada yang dikubur secara langsung, lahir langsung dibawa ke tengah padang pasir, kemudian dibunuh. Ada pula yang dibiarkan sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kalau sudah saatnya, waktu yang tepat, dia dihias, diajak jalan-jalan, tapi di tengah jalan sudah disediakan kuburan buat dia. Itulah zaman jahiliyah. Maka dengan datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala meninggikan martabat kaum wanita. Maka bersyukurlah kaum wanita, dengan datangnya Islam Allah tinggikan derajatnya. Dan kebiasaan ini ternyata masih diikuti oleh sebagian orang di zaman sekarang ini. Mereka merasa tidak berdosa mengubur bayi hidup-hidup, menggugurkan bayi, bahkan membuang bayi. Dia berzina, kemudian nggak siap punya anak, lahiran langsung dibuang. Sering kali kita dapati berita-berita seperti itu, penemuan bayi di tempat sampah, penemuan bayi di semak-semak belukar itu ya. Subhanallah, murahnya nyawa manusia. Sementara banyak di luar sana orang-orang yang pengen punya anak, jemaah. Dia harus mengorbankan hartanya, puluhan bahkan ratusan juta, mengikuti program bayi tabung dalam rangka pengen punya apa? Punya anak.
Ya. Setiap hari, bahkan setiap waktu, di setiap doanya dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih anak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan karunia kepada kita, ya, anak laki-laki maupun perempuan. Meskipun mungkin waktu istirahat kita berkurang, banyak uang yang harus kita keluarkan untuk anak, barang-barang mahal di rumah pecah, rusak karena gara-gara anak. Ingatlah, apa yang kita keluhkan itu menjadi harapan banyak orang. Ya, tangis mereka itu menjadi dambaan orang-orang yang gak punya anak. Maka bersabarlah. Dan enggak perlu kita bertanya kepada orang kalau lahiran, anak antum laki perempuan, enggak perlu kita tanya. Yang kita tanya, yang kita doakan semoga sehat sudah. Semoga sehat. Ya. Kalau kita dikabarkan mau bayi laki perempuan di USG ternyata perempuan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena banyak keutamaan-keutamaan orang yang punya anak perempuan. Jadi ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka membunuh bayi perempuan. Kemudian ayat ini juga memberikan faedah bahwa membunuh membunuhkan dosa besar yang paling besar, dan tingkatan yang paling besar adalah membunuh orang-orang terdekat. Di antaranya adalah ini, membunuh anak. Ya, maka secara khusus Nabi SAW ketika ditanya ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah telah menciptakanmu. Ya. Makanya orang yang berbuat syirik itu dikatakan orang yang paling su'ul adab, tidak beradab kepada Allah. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rizki, menjaga, tapi dia bersikap tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saja sebagai orang tua, kalau punya anak, dari kecil kita besarin, kita biayain, sudah besar dia malah berbakti sama ibu mertuanya, lebih perhatian sama ibu mertuanya. Maka orang tua kadang nggak sudi dengan sikap anaknya tersebut, ya. Bisa dikatakan anaknya itu durhaka. Kenapa dia tidak memilih orang tuanya, tidak memilih ibu kandungnya? Sementara ibu mertuanya apakah berkorban untuk anaknya, jemaah? Tidak. Iya. Yang namanya ibu kandung cuma satu. Kalau ibu mertua bisa nambah nggak, jemaah? Bisa nambah. 4 ya maksimal. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, antaktula waladaka khasyata ayyut imam ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia ikut makan bersamamu. Tuh. Jadi membunuh anak karena takut miskin. Ya, makanya dari hadis ini Islam melarang menggugurkan bayi. Bahkan dari tahapan awal. Ya, Islam melarang mengikuti program KB. Hukum asal KB itu haram, ya. Yang bilang bukan saya. Rasulullah SAW menyuruh kepada umatnya untuk banyak anak. Maka orang yang menikah pengen gak punya anak, dosa dia. Tren zaman sekarang seperti itu, nikah gak pengen punya anak. Apa istilahnya itu? Free child atau child free. Ya,
Pokoknya pengen gak punya anak. Ini dosa. Sementara Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Maka hukum asal KB adalah haram. Dan orang KB itu kan ada 3 tujuan. Yang pertama, memang betul-betul dia nggak pengen punya anak. Ini haram. Menyelisihi tujuan dari pernikahan. Yang kedua, membatasi. Ini juga nggak boleh. 2 anak cukup, hukum asalnya nggak boleh. Yang ketiga, ini yang boleh, mengatur. Karena mungkin jaraknya terlalu dekat, istrinya sangat subur, disuruh pakai KB gitu ya. Apalagi lahirnya dalam kondisi sesar, maka tidak mengapa. Jika tujuannya apa jemaah? Mengatur. Jadi ada berapa tujuan? 3 ya. Membatasi, mencegah, mengatur. Membatasi, mencegah, nggak boleh. Yang boleh itu apa tadi? Mengatur kehamilan, karena ada suatu kebutuhan. Baik. Kemudian kalau muncul cabang bayi, sebulan 2 bulan, haid berhenti. Tespek ternyata positif, muncul tanda merah 2. Maka ketika dia mendengar atau dikabarkan bakal hamil, maka nggak boleh dia menggugurkannya. Baik dia ada niat maupun tidak ada niat. Ya. Ada niat, berarti kan program dia kan? Dia program. Enggak ada niat, ya emang enggak ada niat. Atau yang ketiga, memang dia menjaga, udah pakai KB, jebol. Terlalu subur. Dan dia ingin merencanakan, pokoknya 2 tahun ini nggak pengen punya anak dulu. Mungkin KB alami, mengeluarkan di luar, istilahnya azal. Tapi qadarullah, kebobolan. Ya, haid terhenti 1 bulan, baru 1 bulan kehamilan, tespek positif. Boleh nggak dia misalnya makan nanas sebanyak-banyaknya, atau makan jamu apa itu, jamu Maryam lah, jamu Fatimah gitu kan, untuk menggugurkan? Nggak boleh, nggak boleh ya Pak. Meskipun itu masih belum ada wujudnya, masih gumpalan cairan atau gumpalan daging, tetap tidak diperbolehkan. Kecuali jika memang menurut para dokter, para ahli, itu akan memudaratkan ibunya. Maka dalam kondisi belum ditiupkan ruh, itu boleh digugurkan. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, maka sepakat para ulama dengan sebab apa saja tidak boleh digugurkan. Karena janin yang sudah 120 hari ya, maka itu sudah menjadi manusia, sudah ditiupkan ruh, sehingga hukum menggugurkannya sama saja membunuh nyawa orang lain. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma ai, apalagi anta zaniya halilata jari." Engkau berzina dengan tetanggamu. Inilah dosa besar, yang paling besar membunuh adalah membunuh orang yang memiliki hubungan kerabat. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila ada 2 muslim yang berkelahi, maka yang membunuh dan dibunuh pun di neraka. Qila ya Rasulullah,
Dikatakan, wahai Rasulullah, hadzal qatil, yang membunuh. Fama balul maktul, bagaimana dengan kondisi yang dibunuh? Artinya, kalau yang membunuh itu di neraka, jelas, karena dia sebagai pelaku. Tapi kenapa yang dibunuh juga di neraka? Maka Nabi mengatakan, innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang dibunuh pun punya keinginan yang kuat untuk membunuh yang membunuhnya. Ya. Makanya yang membunuh dan dibunuh itu sama-sama di neraka. Kecuali dalam rangka untuk membela harga diri, membela harta, di tengah jalan dibegal, mempertahankan hartanya, berantem. Maka kalau misalnya dia terbunuh, maka dia mati syahid. Mati syahid. Nah, tapi ini bukan masalah dalam rangka mempertahankan harta. Ya, berantem kan ada masalah. Mungkin rebutan lahan parkir lah, atau rebutan perempuan lah, masalah-masalah lainnya, maka yang membunuh dan dibunuh pun di neraka. Dan hadis ini juga memberikan satu pelajaran penting, bahwa keinginan untuk berbuat maksiat, apabila dia sudah melakukan sebab-sebabnya nggak jadi, maka dia tetap mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. Orang yang mencuri, dia sudah membawa peralatan, kunci T misalnya. Ya, pas sedang melakukan aksinya, ada yang teriak, maling, maling, dia pun kabur. Maka pelakunya ini, meskipun dia nggak dapat motor, dia tetap berdosa dan dihukumi seperti orang yang mencuri. Paham? Seperti misalnya lagi orang yang berusaha untuk mencuri mangga, ketahuan, ngapain lu? Dia beralasan lagi ngambil layangan. Buat apa? Buat ngerujak. Ketahuan, maka dia berdosa. Meskipun dia tidak mengambilnya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sebab. Sudah melakukan sebab. Seorang yang ingin melihat video porno misalnya, dia cari-cari di internet, ya, ternyata diblokir. Atau mungkin wifi-nya mati. Dosa dia. Ya, karena dia sudah melakukan sebab-sebabnya. Ya. Tapi kalau hanya sekedar keinginan, dia berdosa dengan niatnya tersebut. Baik, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membunuh, menghilangkan nyawa diharamkan. Meskipun itu anggapan dia adalah solusi yang terbaik. Dan tidak ada istilahnya membela agama dengan cara dia bunuh diri. Ya. Karena sebagian orang mungkin mengatakan tentang bunuh diri boleh dalam rangka untuk membela agama. Seperti misalnya aksi-aksi bom bunuh diri, ya. Maka ini semuanya tidak dibenarkan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengkaji pembahasan ini, hendaknya kita lebih memilih untuk mengalah, memaafkan, ya, lebih memilih untuk bersikap merendah jika dalam kondisi apabila sedang tersulut emosi. Karena itulah yang terbaik, ya. Karena kalau sudah hilang nyawa, membunuh, maka penyesalannya bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi bisa bertahun-tahun. Tindakan yang hanya sebentar, 1 menit, 2 menit, menyebabkan dia dijebloskan ke dalam penjara. Kalau sudah masuk ke penjara, maka
keluarganya pun akan mendapatkan imbasnya. Ya, jadi lebih baik kita menahan diri dan menutup hal jika akan terjadi pembunuhan. Nah, adapun menghilangkan nyawa yang diperbolehkan, diantaranya adalah dalam rangka untuk menegakkan hukum qisas, itu boleh. Rajam itu juga diperbolehkan. Kemudian pelaku tindakan homoseksual, lesbian, maka hukumannya itu dibunuh. Nabi mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Siapapun yang mendapati pelaku homoseksual, maka bunuhlah pelakunya dan juga objeknya. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dibunuh dengan cara dibakar. Ini pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang mengatakan dibunuh dengan cara dibawa ke tempat yang paling tinggi kemudian dijorogin. Setelah itu ditimpain pakai batu yang besar. Ada pula yang mengatakan dirajam seperti pelaku zina. Ya, anehnya perbuatan yang jelas-jelas mungkar di zaman sekarang ini mulai dilegalkan. Nauzubillah. Kemudian juga yang mempergauli binatang, maka dia boleh dibunuh. Al-bughat. Bughat adalah mereka yang memberontak pemerintah, maka hukumannya juga dibunuh. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij pada perang Nahrawan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dosa besar yang kedua. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut dosa besar yang ketiga, as-sihr, yaitu sihir dan macam-macamnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.